Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wabarakatuh. Merupakan kepada BNF dan media selaku penguasai tanah pendidikan dan super gambar di bidang hormat kepada Mismuratul Hasanah selaku kepala mata TS Al-Qalar Rebani Bidang, hormat kepada guru-guru Desa Makan Larewan DPD, yang terhormat kepada pengurus pendidikan Federal Kabel Larewan DPD, yang terhormat kepada keluarga saya sayangi dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada pagi hari ini saya akan presentasikan PT Imajinasi saya yang bertujuan dengan aktivitas memenuhi kebutuhan PTS genap pelajaran IPS. Pertama ada pengertian kebutuhan. Kata butuh yang berarti yang dibutuhkan atau dibutuhkan yaitu adalah asal dari istilah kebutuhan, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun kebutuhan sendiri berarti apapun yang dibutuhkan seperti tempat, orang, atau semua yang dibendakan. Keinginan atas barang dan jasa yang harus dipenuhi disebut sebagai kebutuhan. Jika barang dan jasa tersebut tidak sedia, hal itu akan berdampak pada kehidupan seseorang. Misalnya ketika kebutuhan vital seorang seperti makan tidak terpenuhi, langsungan itu mereka akan terganggu. Kebutuhan dan keinginan tidak sama. Keinginan itu menurut Philip Kotler adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Contohnya adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan contoh keinginan adalah seperti makanan lezat, rumah mewah, mobil baru, ponsel canggih, dan lain-lain. Yang kedua ada jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis-jenis kebutuhan manusia itu dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu waktu pemenuhan kebutuhan, dan sifat atau subjek pemenuh kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan berdasarkan hidup. Itu berdasarkan kepentingan hidup atau bisa disebut dengan kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yaitu seperti membedakan kebutuhan berdasarkan tingkat seberapa penting seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pertama ada kebutuhan primer, yaitu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Jika tidak dipenuhi atau tidak dipenuhi, hal itu akan berdampak negatif pada kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer juga disebut sebagai kebutuhan utama, yaitu mencakup hal-hal seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Makan adalah kebutuhan utama setiap orang. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu termasuk dalam kategori kebutuhan pelengkap karena harus dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dipenuhi. Jika kebutuhan sekunder tidak dapat dipenuhi, kebutuhan tersebut tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang, yaitu seperti televisi, radio, dan buku. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada tingkat pendidikan, yang ketiga lingkungan tempat tinggal, yang keempat ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kebutuhan individu. Pada tahun 2000-an masyarakat hanya membutuhkan telepon kabel. Kemudian dengan kemajuan teknologi masyarakat itu membutuhkan telepon tanpa kabel. Kemudian masyarakat membutuhkan telepon yang memiliki kamera. Pada tahun berikutnya masyarakat membutuhkan telepon yang memiliki kamera. Pada tahun-tahun berikutnya masyarakat membutuhkan telepon yang memiliki kamera. Yang kelima ada pendapatan. Yang keenam ada status sosial. Yang kedelapan ada selera. Yang terakhir ada kesejahteraan. Oke, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf segala salah kata. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.